Silakan. Tutup. Yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Yang terhormat Komandan Batalion B Pelopor yang diwakili oleh Pasienma Batalion B Pelopor. Yang terhormat Ibu Camat Bajukiki Barat. Yang terhormat Ibu Lurah Sumpang Minangai. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023 bertempat di kantor Lurah Sumpang Minangai dalam rangka acara penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2003 dimulai. Pembacaan doa kepada Saudara Andi Rahmat. Bersama-sama segera semua apa yang kita laksanakan pada sore hari ini mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang mau sendiri terima kasih semuanya. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa'ini wa muqamin azhidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana lakal hamdu wa salawatana wa salamana wa sunnana wa qadamana wa tarshuna wa tarshuna ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna wa la taghfir lana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yang hadir di sini Ibu Camat Bajukiki Barat, Ibu Lurah dan seluruh jajarannya, serta Bapak dari Komandan Batalion B Pelopor. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini di tempat ini kita dipertemukan berkumpul untuk mengikuti penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun anggaran 2023. Perlu kita sampaikan, yang pertama kami sampaikan di sini bahwa kegiatan untuk PTSL tahun 2023 itu sebanyak 567 bidang, yang mana 567 bidang itu kuotanya sudah terpenuhi. Dalam hal ini kami hadir di sini untuk penyuluhan pendaftaran sistematis lengkap ini, itu untuk tahun depan nanti bisa diidentifikasi, tahun depan sudah bisa dipersiapkan untuk bisa didaftarkan. Makanya untuk tahun depan menuju 2024 itu kita sudah bisa mengidentifikasi. Sehingga tahun depan begitu awal tahun kita sudah bisa mulai bergerak untuk mendaftarkan itu. Kami di kantor pertanahan
Seyogianya masyarakat Parepare itu sangat bersyukur ya, di mana di seluruh Indonesia sudah ada 16 kota yang masuk dalam yang namanya kota lengkap. Untuk tahun ini, untuk Sulawesi Selatan ada 2, yaitu kota Parepare dan kota Palopo. Jadi kalau untuk tahun ini kita diberikan dari pemerintah untuk PTKL itu ada Sulawesi Selatan adalah kota Palopo dan kota Parepare. Pertemuan kali ini adalah kami akan menyampaikan bahwa dalam hal menuju Parepare kota lengkap itu kita untuk peningkatan kualitas data, kedepannya nanti mungkin ya, kedepannya itu akan ada kita kerjasama dengan pihak ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengukuran bidang tanah yang Bapak Ibu miliki. Pihak ketiga itu nanti mungkin minggu depan sudah mulai bergerak, itu akan menggunakan drone, itu akan melaksanakan foto udara dengan skala yang lebih detail, yaitu skala 1:5.000, yang mana dengan skala itu foto udara yang dihasilkan itu akan lebih detail dalam hal pengambilan, dalam hal ketelitiannya. Kami harapkan untuk Bapak Ibu sekalian bisa mulai saat ini bisa untuk memasang patok batas bidang tanah Bapak Ibu sekalian, supaya nanti ketika mereka telah bekerja, telah mengoperasikan drone untuk pengambilan foto udara itu akan nampak batas-batas bidang tanah Bapak. Mohon dipastikan juga bahwa batas bidang tanah itu bukan hanya Bapak Ibu pasang tanpa persetujuan pihak yang berbatasan, harus saling lihat, saling setuju, saling sepakat bahwa memang batas bidang tanah itu disitulah batas bidang tanah yang memang Bapak Ibu sekalian miliki. PTSL itu adalah kegiatan program pemerintah yang mana kalau dulu Bapak Ibu itu namanya Prona. Namanya Prona. Tetapi kalau Prona itu kan dia menyebar ya Bapak Ibu, menyebar. Kalau PTSL ini dia sistematis. Dia mulai tahun 2017 tidak lagi kita menyebut namanya Prona, tetapi mulai tahun 2017 itu disebut namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang mana kita mendaftarkan seluruh bidang tanah pada kelurahan itu untuk disertifikatkan. Namun pada tahun ini kami ada di sini bukan dalam rangka proses penerbitan sertifikat untuk tahun 2023, karena kuota untuk 2023 sudah terisi sebanyak 567 bidang. Namun untuk tahun depan boleh sekarang sudah mulai dipersiapkan alasannya, sudah mulai dipasang tanda batasnya, sudah mulai diinventarisasi berhubungan nanti dengan pihak kelurahan. Kalau dalam PTSL itu sebenarnya kalau untuk pembiayaannya itu kalau di kami Bapak Ibu tidak ada biaya sama sekali. Namun dalam hal proses penerbitan sertifikat ada kewajiban pemohon yang memang harus dilengkapi. Seperti misalnya di formulir itu akan dibubuhi beberapa materi, itu akan ditanggung oleh pemohon sendiri. Terus bidang tanahnya harus dipasangi patok, itu ditanggung oleh pemohon sendiri. Terus beberapa pemberkasan dalam hal ini ada yang harus difotokopi, itu ditanggung oleh pemohon sendiri. Kalau untuk proses penerbitan sertifikatnya di pertanahan itu Rp0. Ini program-program pemerintah untuk mensertifikatkan sejumlah bidang tanah di seluruh Indonesia. Untuk saat ini sudah ada 126 juta bidang tanah yang telah tersertifikatkan. Lanjut, kami sampaikan bahwa dalam hal pemberkasan ada beberapa keterangan yang dibutuhkan, itu nanti berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Ada misalnya mungkin bidang tanah yang belum bersertifikat, yang mungkin asalnya dari warisan, ada mungkin bidang tanah yang perolehannya dapat dari dijual dari seseorang,
itu nanti untuk segala sesuatu kelengkapan berkasnya nanti dipersiapkan saat ini untuk kita nanti bisa bantu untuk didaftarkan di tahun 2024. Iya. Dalam pensertifikatan tanah PTSL itu memang dia lebih dimudahkan Bapak Ibu, dia akan lebih cepat, lebih murah, dan dia nantinya untuk dalam hal proses pemberkasan nanti akan dibantu didampingi oleh dari pemerintah setempat, dalam hal ini berhubungan langsung dengan pihak kelurahan. Jika ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan, perlu diperjelas, bisa langsung disampaikan ke kami di BPN. Bisa juga kalau ada kendala-kendala, ada hambatan-hambatan, ada yang ingin ditanyakan, kami ada di BPN itu ada hotline melalui WA, ada juga melalui website Bapak Ibu. Nanti bisa dihubungi langsung ke sana atau minta difasilitasi dari pihak kelurahan. Kami untuk layanan, kami di pertanahan itu membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat yang ingin mengetahui apapun tentang pertanahan. Di pertanahan kami ada program inovasi yang namanya Tanya Kakan. Kami ada Tanya Kakan 1 bulan itu 2 kali. Bapak bisa bertanya, bertemu langsung dengan kepala kantor, bisa bertanya apapun kendala yang Bapak hadapi, baik itu misalnya permasalahan-permasalahan yang mungkin pernah Bapak temui sampai saat ini belum clear, atau mungkin Bapak ada kendala saat ini terkait dengan pelayanan di pertanahan, bisa ikut dalam Zoom meeting setiap hari Rabu, tapi 2 kali seminggu Pak, 2 kali sebulan. Di hari Rabu itu jam 9 sampai jam 10 pagi. Itu melalui WA di handphone bisa, di laptop bisa, di komputer bisa. Itu kalau Bapak Ibu kesulitan bisa langsung datang ke kelurahan dan bergabung di kelurahan, nanti bisa bergabung langsung di situ, langsung bertanya sama kepala kantor. Jika Bapak Ibu sekalian ada waktu dan kesempatan mau bertatap muka langsung dengan kepala kantor, kami tentunya bisa memfasilitasi untuk langsung bertemu kepala kantor, bisa bertemu dengan pejabat-pejabat yang kepala kantor delegasikan untuk menangani masalah yang Bapak Ibu sekalian hadapi. Kami hadir di sini menyampaikan bahwa PTSL itu adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali, ya. Jadi mendaftarkan bidang-bidang tanah yang belum pernah dilekati hak sebelumnya. Artinya bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat. Namun jika ada kendala terkait, ada Bapak Ibu sekalian yang memiliki sertifikat tetapi hilang, itu bisa nanti langsung datang ke pertanahan, kami fasilitasi. Itu namanya kegiatan pembayaran data. Untuk penggantian sertifikat bisa dipertanyakan, untuk sertifikat hilang, untuk sertifikat yang mungkin dia terbakar, atau ada mungkin sebidang tanah yang Bapak beli tapi Bapak beli hanya sebagian dari bidang tanah yang bersertifikat, itu bisa nanti Bapak Ibu sekalian untuk datang langsung ke pertanahan. Tetapi kalau untuk kami fasilitasi dalam hal kegiatan pendaftaran tanah sistemasi lengkap PTSL, itu memang PTSL itu hanya untuk bidang-bidang tanah yang belum pernah bersertifikat. Tapi jadi kalau bidang tanah yang pernah bersertifikat tetapi hilang, itu bukan lagi dimasukkan ke dalam PTSL, tetapi dia untuk penggantian kami masukkan dalam kegiatan yang namanya pemeliharaan data, penggantian sertifikat karena hilang. Atau ada juga mungkin Bapak Ibu sekalian punya sertifikat udah terlalu lama disimpan di rumah dalam lemari kena rayap, itu bisa diganti sertifikatnya di kantor, penggantian sertifikat karena rusak. Seperti itu. Beberapa layanan itu memang kalau layanan itu pemeliharaan data itu ada biaya Bapak Ibu, sesuai dengan PP 128 tahun 2016 itu ada biayanya, tetapi tidak banyak, karena kalau untuk seperti penggantian sertifikat hilang sesuai dengan PP 128 itu biayanya kalau nggak salah cuma 350.000 penggantian karena hilang, karena itu hanya ada yang namanya dikutip surat hukum.
Jadi apapun kendala masalah yang Bapak Ibu hadapi, yang Bapak Ibu temukan, silakan datang ke kantor kami atau bisa berinteraksi dulu dengan hotline, selalu pasti segera dijawab pada Bapak Ibu sekalian. Kalau kurang jelas, pengen bertemu langsung dengan pejabatnya di jam 8 pagi sampai jam 4 sore kami siap menerima, tetapi sebaiknya untuk hal-hal yang perlu ditanyakan seperti itu lebih baik datang langsung ke kantor kami, tidak dikuasakan, supaya lebih jelas, lebih transparan dan kami bisa memberikan informasi yang lebih akurat. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mungkin kita akan sebentar setelah pengarahan dari Ibu Camat dengan dari Bapak Komandan Batalion bisa kita nanti buka untuk sesi tanya jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan juga bahwa kegiatan kita hari ini itu bisa nanti dinonton kembali lewat YouTube. Hari ini kita ada lewat YouTube. Setelah sampai di rumah menonton lagi, ada yang pengen lagi dipertanyakan, boleh nanti di hotline kami, boleh dinonton kembali. Demikian, terima kasih. Sambutan Ibu Camat Baju Kiki Barat sekaligus memaparkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Divisi Pengadaan Tanah beserta dengan rombongan, yang kami hormati Bapak Danung Limon atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Lurah, Bapak Ibu Kepala Divisi Kelurahan Sumbang Minangkabau, dan yang kami sama-sama banggakan Bapak Ibu para Ketua RW dan RT Kelurahan Sumbang Minangkabau. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul di sini untuk acara sosialisasi dalam rangka PPSL pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk tahun 2024. Tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nantinya akan mendapat syafaat di hari kemudian. Bapak Ibu sekalian yang sama saya hormati, mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi untuk ini adalah sosialisasi untuk tahun 2024. Kalau tidak salah kemarin itu diadakan di kecamatan Bu ya. Ini yang langsung di kelurahan. Jadi untuk kecamatan Baju Kiki Barat itu sendiri ada jadwalnya 2 hari. Untuk hari ini itu ada di Kelurahan Lumpue dan di Kelurahan Sumpang. Kemudian besok insya Allah nanti juga masih ada sampai jam 6. Jam 6 sore itu ada di Ba'da Asar itu ada di Kelurahan Bumi Harapan. Kemudian besok itu di Kelurahan Kampung Baru dan di Kelurahan Capak Dangun. Jadi kami sangat bersyukur, apresiasi kepada Pertanahan Parepare bahwa acara sosialisasi ini tentunya padahal nanti 2024 ya kenapa begitu, seperti kita komunikasi bahwa kita memerlukan identifikasi Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pendaftaran tanah itu tadi sudah dijelaskan bahwa tanah yang tidak memiliki sertifikat ya, yang belum pernah memiliki sertifikat. Jadi kalau misalnya sudah ada sertifikatnya, tapi ini dipindah tangankan itu tidak berlaku ya. Ini yang untuk status tanahnya yang tidak sama sekali mempunyai sertifikat. Tentunya itu yang sangat kami harapkan tadi 567 untuk tahun ini. Jadi mudah-mudahan tahun depan itu bisa bertambah lagi, apalagi kalau tidak salah kita menuju sebagai kota lengkap ya. Tentunya untuk masalah tanah ini berbagai macam itu ya, berbagai masalah. Maka dari itu pihak pertanahan tentu untuk menyelesaikan masalah itu sengketa, apalagi sengketa. Jadi tentunya
kami sangat mengharapkan karena di sini ada Bapak Ibu Ketua RW dan RT, silakan diinformasikan kepada warganya sehingga untuk menertibkan kembali administrasi khususnya untuk lokasi tanahnya itu dapat dengan mudah dapatkan informasinya. Tadi itu ada hotline, semua sudah lengkap. Sisa Bapak Ibu pilih yang mana Bapak Ibu mau ini ya, gampang ininya ya, aksesnya, mau WA, mau apa lagi ya? Hotline juga ada, bisa juga lewat kelurahan, bisa juga lewat kecamatan, karena biasanya tuh banyak yang di kecamatan itu ya. Ini jadi untuk silakan mengajak warganya untuk mendaftarkan tanahnya dengan segera. Apa itu identifikasinya ya? Identifikasinya apa? Siapa tahu sudah ada ini ya, sudah ada sertifikatnya masih didaftar untuk PTSL, padahal PTSL itu untuk yang sama sekali tidak ada sertifikatnya. Jadi silakan identifikasi lebih awal mengidentifikasi tanah-tanah yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sekarang bisa dicatat-catat memang ini, didaftarkan memang ini, bisa lewat Ibu Lurah supaya nantinya untuk tahun 2024 bisa gampang dan mudah serta memang cepat untuk prosesnya mungkin. Ya, apalagi gratis tadi sudah dijelaskan. Nanti mungkin kita perlu diskusi saja karena saya lihat kalau buka-bukanya karena pertanyaannya apalagi yang di depan, ya. Nah, tentunya kami berharap bahwa pengetahuan tentang PTSL ini bukan cuma hanya di Bapak RW dan RT, silahkan kemudian dikomunikasikan, diinformasikan kepada RT ini warganya, tentu lewat koordinasi dari Ibu Lurah dari pihak kelurahan. Kami harapkan karena kalau di Kelurahan Sumpang mungkin bidangnya sudah tidak terlalu banyak, kami berharap nantinya supaya semua bisa terdaftar untuk tanahnya ya. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Pasien Batalion B Pelopor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Camat Batu Barat, yang kami hormati dari Pertanahan Parepare bersama rombongan, yang kami hormati Ibu Lurah Sumpang Minangkabau, Ibu dan ke Bapak Ketua RT dan RW Sumpang Minangkabau Parepare. Baik, kesempatan ini sebenarnya kalau kami ini sebenarnya ada bidang dalam pertanahan. Kami mendengar dengan ada sosialisasi dari Ibu Pertanahan. Jadi intinya penggantian nama yang dulunya Prona sekarang menjadi PTSL, dan dengan penggantian namanya lebih banyak kemudahan-kemudahan lagi. Jadi bagi ibu-ibu bapak warganya yang belum memiliki sertifikat agar segera disampaikan dengan adanya program sekarang ini. PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap. Karena kami dalam penugasan sering menemukan kebanyakan persoalan-persoalan masalah sengketa lahan yang ada istilahnya masing-masing punya sertifikat dan teman yang benar, akhirnya menjadikan proses sengketa. Maka dari itu dengan adanya program ini untuk lebih meminta dari pemerintah untuk warga agar segera mendapatkan mengenai masalah akte pemilikan tanahnya dengan berubah sekarang dengan namanya PTSL. Sekarang pemerintah lebih mempermudah lagi, tidak terlalu ribet lagi, jadi warga lebih enak lagi. Nah, seperti dulu begitu sertifikat itu lama dan susah, sekarang lebih disingkatkan lagi.
Jadi maka dari itu peran yang paling penting di sini mungkin untuk mempercepat keluarga dapat informasi dari ketua RT, ketua RW untuk lebih mensosialisasikan kepada warganya bahwa adanya program baru yang dulunya PONA menjadi PTSM. Karena masalah tanah paling rentan sekali, pasalnya rentan. Banyak sengketa tanah paling sering sekali terjadi. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal tersebut, pemerintah lebih prioritaskan lagi mengenai PTSM ini. Dan masalah kekurangan pahaman mungkin dari Pak RT RW menyampaikan kepada warga untuk bertanya langsung ke pihak kelurahan dan melalui WA dan melalui telepon. Jadi kita bersyukur sekali karena ada kepedulian pemerintah dalam hal mengenai pembuatan sertifikat yang dulu-dulunya itu kita pemilik yang mencari untuk membuat, sekarang pemerintah yang menawarkan diri. Maka dari itu jadi dengan adanya program sekarang ini dengan dipermudahnya, jadi warga lebih enak lagi, lebih nyaman lagi, menikmati lagi tanahnya dengan adanya sertifikat. Karena paling sering sengketa lahan sekarang paling sering di mana-mana terjadi. Apalagi kalau sudah lapis ke-7 yang padahal dia cuma numpang, akhirnya tiap dapetin sertifikat yang lapis ke-7 sudah mengotor. Akhirnya terjadi hal yang diinginkan. Makanya untuk warga sekarang dengan adanya program ini, mari kita sama-sama proaktif lagi, lebih proaktif lagi, mencari tahu dengan adanya kemudahan ini. Saran mungkin dari kami hanya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk 3 pertanyaan. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Berbicara masalah pendaftaran sertifikat. Dulu kan program sekarang kan tidak di sini, cuma pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kalau menurut tadi pemaparan Ibu bahwa biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap mau kecuali materi apa segala macam itu perlu macam-macam. Ya saya mau bertanyakan sih Bu, apakah masih berlaku mengenai masalah BPHTB? Kan setiap orang mengambil satu tanah itu tidak berlaku itu. Bila kalau lagi di pertanahan, mau mempertanyakan mengenai masalah BPHTB itu tidak yang nggak malu, yang diperlukan itu. Jadi itulah pertanyaan semua. Ya, baik Pak. Kalau untuk terkait dengan pendaftaran tanah PTSM ini, ada beberapa kabupaten kota yang itu membuat kebijakan untuk non rupiah untuk dalam mengajukan PSN ini. Ini kan namanya PSN ya Pak ya, Program Strategis Nasional, membebaskan untuk keluarganya dalam hal pajak BPHTB. Nah, tapi kalau di Parepare ini kita masih ada BPHTB, tetapi untuk penerbitan sertifikat dalam program PTSM itu bisa yang namanya BPHTB terutama Pak. Jadi dapat kami terbitkan sertifikatnya, kami serahkan sertifikatnya. Nanti setelah itu apabila di kemudian hari Bapak Ibu sekalian mau mengalihkan bidang tanahnya dijual atau nanti proses warisan atau nanti dijual sebahagian, baru ditagihkan untuk BPHTB-nya. Jadi diberikan kemudahan dalam hal penerbitan sertifikatnya. Tetapi kalau untuk kegiatan setelah penerbitan itu, baik itu mau dijaminkan di bank, baik itu mau dijual, baik itu mau turun waris, itu akan ditagihkan terkait dengan BPHTB-nya. Tapi ada beberapa kabupaten kota yang sudah membebaskan warganya, masyarakatnya untuk
dalam program strategis nasional itu untuk 0 rupiah untuk pembayaran BPHTB. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan kepada kami dari LP sampai dari 4 Brimob mungkin bertanya dengan adanya penyuluhan pendaftaran tanah sistematik ledak ini pun langsung mempertanyakan jumlah yang dikasih itu 550. Apa kota ini bisa terbagi seluruh kota Parepare? Berapa kotanya, kecamatan berapa? Kotanya kecamatan ada kecamatan di sini. Berapa kelurahan? Kali ini di Kelurahan Bumi Harapan itu sekarang yang menunggu sudah 80 lebih, hampir 100 lah. Karena tahun lalu saya kasih masuk berkas saya ditolak, akhirnya harus kota. Nah, sebenarnya kalau kotanya kan nggak bisa, jadi mau ditunjuk diberikan jumlah itu berapa kota-kotanya supaya adil, tidak ada yang cemburu begitu. Mas banyak atas kesempatannya. Jadi Bapak cemburu nih, belum masuk tahun ini. Saya belum masuk kemarin waktu tahun 3 karena saya di sana jumlahnya sudah 88 orang. Saya menghadap ke atas, jawabannya tahun depan kemenang. Nah, kenapa bagi-bagi? Ini kota Parepare seperti itu ngomong saya. Ya, jadi mau tunjuk. Ya, jadi untuk tahun 2023 kami Parepare itu mendapatkan jatah 567. Itu bukan hanya perorangan masyarakat, Pak, tetapi kami juga mensertifikatkan aset Pemda, pemerintah daerah. Nah, jadi 567 itu karena memang tidak terbatas, dalam artian kami tidak menutup untuk hanya untuk masyarakat, tetapi untuk badan hukum baik itu perorangan ataupun yang lainnya boleh mendaftarkan. 567 kebetulan Bapak tahun ini sudah terpenuhi kuotanya. Jadi kami hadir di sini untuk tahun depan itu bisa diinventarisasi memang di kelurahan supaya untuk tahun depan Bapak bisa dimasukkan. Kalau untuk tahun ini sudah full kuotanya Pak 567. Kenapa itu Bu, jumlah kotanya sekalian diberikan karena jangan sampai berburu karena cuma segitu, nanti jumlah lebih banyak orang berbohong daripada anu Bu. Ya, sedikit kami informasikan untuk aset saja Pak, kami mensertifikatkan aset pemerintah kota itu tahap pertama kita terbitkan 227 bidang. Nah, itu sudah termasuk dalam kuota 567 seperti itu. Jadi kami harus memberikan juga kesempatan kepada pemerintah, memberikan juga kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftar. Jadi apabila ada masyarakat yang belum terdaftar pada tahun ini, silahkan diinventarisasi berkasnya, disampaikan memang ke pihak kelurahan supaya kalau tahun depan begitu terbuka penlognya, terbuka untuk bisa didaftarkan, segera langsung Bapak didaftarkan. Perlu juga kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mohon izin Pak Komandan, nanti untuk minggu depan itu akan ada drone. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian melihat di wilayah Bapak Ibu ada drone di atas, karena itu mereka akan mengambil foto udara dengan ketinggian 120 meter di atas bidang tanah Bapak. Itu adalah program kami yang kami pihak ketiga kan dengan swasta yang akan mengambil mengukur. Jadi dari hasil foto udara itu akan bisa dilihat, diidentifikasi lebih detail bidang-bidang tanah Bapak. Jangan sampai kami mohon izin, istilahnya kalau orang Jawa matur nuwun Pak ya, mohon izin apabila di tempat-tempat Bapak itu ada drone di atas, ya, jangan sampai ditembak Pak itu drone-nya. karena mulai minggu depan itu sudah bergerak supaya kami PTKE-nya bisa terlaksana sehingga untuk PSE-nya tahun depan itu sudah lebih cepat, lebih mudah dan akan nanti drone Pak. Drone itu ada yang seperti pesawat kecil itu, nah itulah nantinya itu ukurannya sekarang sudah tidak seperti dulu Pak yang bidang, tetapi dia metode ukurannya akan diambil melalui foto udara yang disebut
drone itu nanti dengan skala 1:5 itu lebih detail. Jadi mungkin kedepannya mulai menggunakan ini 1:5 ya. Jadi mungkin mulai minggu depan itu sudah terlaksana. Jadi akan banyak mungkin Bapak lihat di wilayah Bapak drone yang beredar kemana-mana itu dalam rangka pengukuran bidang-bidang tanah Bapak. Demikian. Jadi foto drone itu cuman seluruh wilayah Parepare atau 567 objek yang 567 itu udah Pak. Ya, 567 itu udah. Foto drone-nya itu dalam rangka pemetaan bidang tanah menuju Parepare Kota Lengkap. Jadi semua bidang tanah akan teridentifikasi. Oh, di sini bidang tanah yang bermasalah, seperti itu. Jadi kalau menuju Kota Lengkap itu tidak bahwa semuanya harus langsung bersertifikat, tidak. Jadi ada beberapa bidang tanah sudah ketahuan nanti bahwa di wilayah ini ada objek sengketa, di wilayah ini ada ini daerah kayak semuanya teridentifikasi Pak nantinya. Dan untuk Sulawesi Selatan, menuju Kota Lengkap itu baru 2 Pak, baru Parepare dan Palopo tahun ini. Jadi kita patut bersyukur bahwa program itu pemerintah kasih ke kita dan itu dapatnya Parepare karena memang dari kualitas data memang Parepare dan Palopo yang paling siap untuk 24 kantah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Jadi hanya kita Parepare dan Palopo. Nanti kedepannya kalau kita sudah PTKE itu lebih bagus Pak. Semuanya sudah terpeta-petakan semuanya, ini bidang tanah yang sudah bersertifikat, ini bidang ini di bagian sini bidang tanah yang ada sengketa seperti itu. Ada lagi? Nanti jangan Bapak kaget di belakang. Karena saya belum diukur, saudara sertifikat tidak mengukur kita PPD pengukuran itu sudah beda Pak. Nanti kita mengukurnya pakai drone. Hebat juga itu drone. Karena dalam pemetaan itu kan harus ada tiap-tiap sudut wilayah itu kan ada patornya atau tanda-tanda yang bisa di. Iya, makanya dihimbau kepada masyarakat Pak untuk dipasang memang patok bidang tanah. Sesuai dengan kesepakatan pihak tetangga bersebelah. Jadi ketika mereka mengambil gambar itu sudah nampak di situ. Jadi pihak Bapak yang bersebelahan dengan utara, timur, selatan, baratnya, samping, kiri, kanan, depan, belakang, itu sudah terpasang patoknya. Tentunya patok yang batas bidang tanah itu disepakati sesuai dengan kesepakatan pihak perbatasan. Seperti itu. Jadi tidak lagi mengukur satu persatu menunggu. Yang di sini itu RT-nya. Ya. RT-nya itu memerintah pengaruh. Iya. Lebih jelaskan lagi, kurang mengerti, ada pengaduan bisa datang ke kami siap untuk melayani Pak. Masih ada? Di belakang masih ada? Sudah paham semua ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya tanyakan Ibu, kemarin lalu saudara saya bagaimana tanah ini tanah warisan. Tanah warisan ini 2 petak. Jadi petak pertama itu ada sertifikatnya. Yang saudara beli, yang tidak ada sertifikatnya, belum ada sertifikat muncul. Yang jadi persoalan pada saat saya daftarkan di PTSL sudah diukur, sudah jadi sertifikat ini. Ternyata itu tanah kan ada batasnya itu, sudah tanah warisan ini sudah di ada memang tekonya 2 batasnya, jadi dibagi anaknya itu. Yang jadi persoalan pada saat diukur ternyata itu batasnya masuk di sertifikat pertama. Jadi sebenarnya kesepakatan kami itu beli itu tanah ternyata kurang
kurang luasnya, dan kan itu tembok, dia memang sudah tembok, ternyata itu tanah pertama yang sertifikatnya dia masuk di tanah yang begini, jadi kurang ceritanya ini sertifikat yang saudara beli. Jadi bagaimana solusinya itu? Bidang tanah yang satu yang bersertifikat. Itu yang sudah bersertifikat itu sudah diberi nama sama anaknya. Yang anak yang satu kan belum sertifikat. Ternyata batasnya itu kurang. Ya, mohon izin Pak, waktu dibeli itu diukur lebih dahulu. Kita beli hanya berdasarkan batas fondasi, biar sampai di sini. Ternyata pada saat diukur, ya pakai apa? Bilang ini sudah mau sertifikat semua ini. Jadi berkurang. Berarti termasuk bidang tanah yang dibeli itu sebagian masuk ke iya. yang sebelumnya. Iya. Oh, gitu. Yang saya tanyakan bagaimana solusinya. Tapi ini yang punya dana, mengaku di gambar, memang pembeli ini. Mengaku. Ya, mengaku dimasuk. Batasnya sampai di sini. Tapi pihak yang sebelah ini yang punya sertifikat. Yang punya sertifikat ini anak yang sudah balik nama sudah mengaku sampai di sini memang. Maksudnya apa yang kita beli itu sampai fondasi itu. Bisa nanti kan yang Bapak beli ini sudah disertifikatkan. Sudah. Tetapi sebahagian itu. Sebahagian itu belum. Iya. Boleh nanti dipisahkan ini Pak. Yang sertifikat yang sebelumnya nanti dilakukan pemisahan, tetapi kan itu sudah berdiri bangunannya. Enggak juga. Boleh nanti dilakukan pemisahan, yang penting pihak yang punya sertifikat itu setuju, nanti dilakukan pemisahan. Setelah pemisahan Bapak gabung dengan sertifikat hasil PTSL. Oh, bisa ya? Bisa. Yang penting setuju. Setuju dia. Ya, yang susah itu kalau nggak setuju Pak. Kalau setuju, nanti bisa dilakukan pemisahan, dipisah. Nanti setelah itu hasil pemisahannya digabungkan dengan sertifikat PTSL yang tadi. Oh iya. Iya. Nanti ke kantor aja Pak. Oh iya. Iya. Terima kasih. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mau saya tanyakan di sini Bu, apakah tahun depan itu kawasan rel kereta api sudah bisa didaftarkan di program PTSL? Mungkin itu saja. Untuk kawasan rel kereta api itu sudah ada suratnya, sudah bisa didaftarkan. Kalau Bapak tidak mau menunggu lama untuk PTSL, bisa untuk perorangan, tetapi itu bukan Rp0. Nanti akan ada PNBP namanya, pemasukan negara bukan pajak. Seluruh lokasi yang kena dulu untuk kereta api itu sekarang sudah bisa didaftarkan. Bisa didaftarkan untuk kegiatan pertama kali, untuk pemisahan, untuk apapun itu bisa. Sudah terbuka. Siap. Terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kami akhiri seluruh rangkaian acara. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung, kami aturkan maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.